Pernah nggak sih kamu perhatikan bayi yang lagi belajar makan? Maksudku benar-benar memperhatikannya. Bukan cuma soal lucu-lucuan waktu mukanya belepotan bubur, tapi proses di balik itu. Wah, sering banget. Itu kayak nonton pertunjukan sirkus mini kan? Ada koordinasi tangan, mata, terus mulut yang komat-kamit mencoba memahami apa benda asing yang baru masuk itu. Nah, itu dia. Kita sering melihatnya sebagai hal yang natural. Ah, namanya juga manusia, pasti bisa makan. Tapi kalau dipikir-pikir, proses dari cuma bisa nyusu sampai akhirnya bisa mengunyah steak, itu lompatan evolusi yang gila banget nggak sih buat seorang bayi? Sangat gila. Dan ironisnya, itu adalah salah satu sistem paling rumit di tubuh manusia yang sering kita remehkan. Kita menyebutnya perkembangan oromotorik. Kedengarannya teknis banget, ya, tapi sederhananya, ini adalah fondasi dari bagaimana kita bertahan hidup dan bagaimana kita terhubung dengan dunia. Bertahan hidup dan terhubung dengan dunia. Oke, itu klaim yang besar. Bertahan hidup jelas soal makan, tapi terhubung, apa hubungannya otot mulut sama koneksi sosial? Coba bayangkan ini, mulut itu pintu gerbang pertama bayi untuk belajar. Sebelum tangan mereka cukup canggih buat memegang mainan, mereka memasukkan semuanya ke mulut kan? Itu cara mereka memetakan dunia. Tekstur, suhu, rasa. Nah, oromotorik itu bukan cuma soal mengunyah, ini soal sistem kerja sama antara rahang, bibir, lidah, dan langit-langit mulut. Kalau sistem ini nggak sinkron, bukan cuma makan yang berantakan, bicara pun jadi masalah. Dan, bicara adalah alat utama kita untuk koneksi sosial. Jadi ada benang merah langsung antara kemampuan anak mengunyah wortel rebus hari ini dengan kemampuan mereka curhat atau presentasi 10 tahun lagi. Tepat sekali, itu analogi yang bagus. Coba pikirkan lidah. Lidah itu otot, sama kayak otot bicep atau otot kaki. Kalau kamu mau lari maraton, kamu nggak bisa cuma latihan jalan santai, kan? Kamu butuh latihan beban, lari sprint, tanjakan. Nah, makan makanan padat, menggeser makanan dari kiri ke kanan mulut, itu adalah gym buat lidah. Masuk akal. Jadi kalau anak terlalu lama dikasih makanan yang cair atau di blender halus, Lidahnya jadi manja. Lazy tongue. Ototnya nggak terlatih untuk melakukan manuver rumit. Padahal, untuk bilang huruf R, S, atau L, lidah itu harus melakukan akrobat yang luar biasa presisi. Kalau buat mengunyah daging empuk saja dia lelah, bagaimana dia mau melafalkan kalimat yang kompleks? wow, ini menarik karena sekarang banyak banget orang tua yang panik soal speech delay, keterlambatan bicara. Tapi solusinya seringkali langsung ke terapi wicara, padahal mungkin akarnya ada di meja makan. Betul, nggak selalu, tapi seringkali ada korelasinya. Saya sering lihat kasus di mana anak susah bicara, ternyata riwayat makannya selalu yang lunak-lunak, atau parahnya, dimut saja tanpa dikunyah, mereka melewatkan fase latihan beban tadi. Padahal, rahang yang stabil itu kunci artikulasi yang jelas. Kalau rahangnya goyang-goyang nggak kuat, suaranya bakal mendem, atau nggak jelas. Oke, tapi mari kita gali lebih dalam sedikit. Di era sekarang semuanya serba instan. Ada food pouch, makanan kemasan sedot, ada gadget biar anak diam pas makan. Apa dampaknya ke oromotorik ini? Apakah kita secara tidak sadar sedang menumpulkan kemampuan dasar manusia demi kenyamanan? Pertanyaan tajam. Dan jawabannya, sayangnya, iya. Food pouch itu penemuan jenius buat orang tua yang sibuk, tapi bencana buat oromotorik kalau dipakai berlebihan. Mekanisme menyedot pouch itu beda total dengan mengunyah sendok atau makanan jari, finger food. Saat menyedot, lidah itu kerjanya cuma maju mundur sederhana. Tapi saat makan pakai sendok atau menggigit apel, lidah harus melengkung, mengangkat, mendorong. Jadi kita menukar kompleksitas perkembangan neurologis dengan kenyamanan 5 menit supaya baju nggak kotor. Kasarnya begitu, dan ada harga yang harus dibayar. Bukan cuma soal telat ngomong. Pernah lihat anak yang kalau makan dia mood berjam-jam, atau anak yang gampang banget tersedak gagging. Padahal makanannya nggak keras-keras amat, itu tanda hipersensitivitas atau kurangnya kekuatan oromotor. Mulut mereka nggak tahu cara menangani tekstur. Mereka bingung, ini benda apa? Harus diapain? Telan langsung atau gimana? Akibatnya, mekanisme pertahanan tubuhnya nyala, muntahkan. Itu poin yang menarik soal bingung. Berarti oromotorik ini juga soal kognitif ya, soal otak yang memerintah mulut. 100%. Makan itu aktivitas multisensori paling intens. Kamu lihat warnanya, cium baunya, pegang teksturnya, rasakan suhunya, dengar bunyi kriuknya.
Otak harus memproses semua data itu dalam hitungan milidetik untuk memerintahkan rahang. Hei, gigit sekuat 50%, jangan 100% nanti lidah tergigit, tapi jangan 10% nanti nggak hancur. Itu kalkulasi matematis biologis yang rumit loh. Gila ya, kita makan sambil main HP atau ngelamun, padahal di dalam mulut lagi ada orkestra simfoni yang sibuk banget. Terus, gimana dengan aspek psikologisnya? Kadang kan ada fase GTM, gerakan tutup mulut. Apakah itu selalu soal rasa, atau bisa jadi karena mereka lelah secara oromotor? Seringkali karena lelah, bayangkan kamu baru pertama kali ikut kelas CrossFit, setelah 10 menit, kamu pasti mau nyerah kan? Buat bayi yang baru naik tekstur mengunyah nasi tim kasar itu kerja keras, rahang mereka pegal. Kalau orang tua nggak peka dan malah maksa, ayo habiskan, makan jadi trauma. Bukan lagi eksplorasi menyenangkan, tapi jadi tugas berat yang menyiksa. Dan disitulah hubungan emosional dengan makanan mulai rusak. Betul, padahal oromotorik yang sehat tumbuh di lingkungan yang rileks. Anak butuh merasa aman untuk bereksperimen. Kalau dia keselek sedikit, batuk sedikit, itu bagian dari belajar. Itu cara tubuh memetakan batas. Kalau orang tua panik berlebihan, anak jadi takut mencoba tekstur baru. Akhirnya, picky eater. Hanya mau makan yang gampang-gampang saja. Ini membawa kita ke pemikiran yang agak filosofis. Sepertinya kemampuan oromotorik ini adalah metafora dari kemandirian ya. Sangat. Coba lihat urutannya. Bayi lahir. Dia bergantung total pada ibunya untuk menyusu. Lalu dia mulai makan, dia mulai memilih apa yang mau dimasukkan ke mulut. Lalu dia mulai bicara. Dia menyuarakan pikirannya sendiri. Oromotorik adalah jembatan dari ketergantungan total menuju otonomi diri. Mulut adalah alat pertama kita untuk bilang, tidak, atau, aku mau ini. Wah, merinding aku dengarnya. Jadi ketika kita melatih anak makan, kita sebenarnya sedang melatih mereka untuk punya suara di dunia ini. Persis. Kita nggak cuma ngasih nutrisi buat badan, kita ngasih nutrisi buat kepercayaan diri mereka. Kemampuan untuk mengontrol tubuh sendiri, kemampuan untuk mengekspresikan diri lewat kata-kata. Itu semua bermula dari gerakan lidah yang sederhana saat memindahkan bubur dari kiri ke kanan. Tapi realitanya, proses ini kan nggak linear ya, ada naik turunnya. Apa pesan kamu buat orang tua yang mungkin sekarang lagi stres berat karena anaknya makannya diemut atau belum lancar ngomong? Kadang teori itu indah, tapi prakteknya bikin nangis di pojokan dapur. Hahaha, benar. Dapur sering jadi saksi bisu air mata orang tua. Pesan saya, trust the process, but verify. Percaya pada proses alamiah anak, tapi tetap waspada. Jangan buru-buru membandingkan anakmu dengan anak tetangga yang umur setahun sudah makan rendang. Setiap anak punya timeline oromotorik sendiri. Tapi, jangan juga denial. Kalau kamu lihat anakmu selalu tersedak, selalu menolak tekstur tertentu, atau mulutnya selalu terbuka nganga, dan ngeces berlebihan di usia yang seharusnya sudah kering, itu sinyal. Sinyal untuk minta bantuan profesional. Ya, jangan takut ke dokter tumbuh kembang atau terapis wicara. Kadang masalahnya sederhana, mungkin ada tongtai lidah pendek, atau tonus ototnya memang lemah hipotonia. Semakin cepat ditangani, semakin cepat mereka mengejar ketertinggalan. Ingat, otak anak itu plastisitasnya luar biasa. Mereka cepat belajar kalau dikasih stimulasi yang tepat. Dan stimulasinya nggak harus mahal kan? Nggak harus beli alat terapi canggih. Nggak perlu. Main tiup lilin, main tiup gelembung sabun, minum pakai sedotan yang berkelok-kelok, atau sekadar bikin muka jelek di depan cermin julurin lidah, monyongin bibir, itu semua latihan oromotorik yang menyenangkan. Jadikan itu permainan, bukan sesi terapi. Koneksi emosional saat bermain itu justru booster terbaik buat perkembangan otak. Bikin muka jelek di depan cermin. Catat itu teman-teman. Ternyata menjadi konyol itu penting buat kecerdasan anak. Sangat penting. Keseriusan itu musuhnya kreativitas. Dan musuhnya perkembangan anak di usia dini. Luar biasa. Kita mulai dari bubur yang berantakan dan berakhir di filosofi tentang kemandirian dan keberanian berekspresi. Obrolan ini benar-benar membuka mata saya bahwa tubuh manusia itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Apa yang terjadi di mulut berdampak ke otak, ke hati, dan ke masa depan. Betul. Dan satu hal terakhir yang ingin saya tambahkan. Di dunia yang makin digital dan sunyi ini di mana kita sering berbicara lewat ketikan jari, kemampuan oromotorik untuk berbicara secara verbal, bertatap muka, membaca intonasi, itu jadi skill yang makin mahal harganya. Menjaga kesehatan fungsi mulut anak kita,
berarti kita menjaga kemanusiaan mereka. Menjaga kemanusiaan, penutup yang sangat kuat. Jadi buat teman-teman yang nanti menyuapi si kecil dan melihat mereka berjuang mengunyah potongan brokoli itu, ingatlah, mereka sedang tidak hanya makan. Mereka sedang berlatih untuk menaklukkan dunia, satu gigitan demi satu gigitan. Satu gigitan, satu kata, satu langkah menuju kemandirian. Terima kasih banyak atas wawasannya yang dalam banget hari ini. Obrolan yang bikin kenyang pikiran. Sama-sama, senang bisa berbagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah bertanya dan teruslah mendengarkan.